Halo, jumpa lagi bersama di channelnya Percetakan, channelnya tempat sharing dan belajar. Oke, pada kesempatan di video ini saya akan memberikan tips atau tutorial gimana sih cara mengatasi si printer untuk cetak kok kayak tersendat-sendat kayak gini nih. Ini adalah printer Epson L1110 ya, dimana printer tersebut lagi mencetak sebuah undangan. Ini undangan ya, undangan custom sebanyak kurang lebih sih 100 lembar ya, 150 lembaran. Namun si printer ada kendala ya. Kendalanya ya ini buat cetak koyo siput. Dan untuk rekan-rekan percetakan yang mempunyai printer Epson tipe L atau tipe lainnya, jika mengalami kendala seperti ini untuk proses cetaknya kok kayak gini, ini disebabkan ini biasanya faktor motor CR-nya ya, atau dinamo penggerak headnya gitu. Maka dari itu ini harus diganti yang baru, atau cari kanibalan dinamo printer lain ya, atau motor CR yang lain, yang printer Epson ya. Dan untuk mengganti motor CR Epson ini kan tipe L1110, dan saya sudah menyiapkan untuk penggantinya ya. Dan ini untuk penggantinya ya, maaf ini kabelnya udah nggak ada, harus disambung manual. Ini kemarin ini kemarin saya beli di all shop, berapa sih kalau nggak salah, ada yang 80.000, 75, ada yang 120, tergantung all shopnya masnya, tergantung lapaknya gitu. Biasanya setiap lapak berbeda-beda harga jualnya gitu. Ini ya, emang kecil ini buat Epson ini. Oke, dan untuk cara menggantinya kita harus siapkan dulu yang namanya obeng kecil lah ini. Oke, ini proses cetaknya tak skip dulu, ntar dilanjut lagi. Dah, tak batalkan dulu. Kasihan si printernya udah ngos-ngosan. Printer udah ngos-ngosan, padahal belum selesai untuk proses cetaknya ya, tinggal dikit lagi. Ini biasanya untuk sekali cetak 20 lembar. 20 lembar kan tidak banyak kan, karena ini mode settingan plain paper. Mungkin ini faktor usia ya, faktor usia printernya udah tua. Oke, ini printer tak matiin dulu, dan untuk kabel powernya harus dicabut dulu biar tidak ada sesuatu, tidak terjadi kendala konslet. Nah, tak dekatkan dulu, tak zoom dari sini. Oke, ini si rumah head harus digeser ke kiri ya. Caranya kita putar dulu bagian ini, pinggir ini, diputar ke belakang sambil digeser headnya, rumah headnya maksudnya. Dah. Nah, tuh
untuk ke dinamo CR-nya ada di samping ya, samping sini. Nah, itu kelihatan. Nah, di sini ya, ini. Ini kan ada skrup nih di sini nih. Nah, itu harus dilepas. Ini kan ada skrup, harus dilepas. Ini saya menggunakan obeng kecil. Ini misalkan kalau buat yang masih pemula, kalau ndak bisa ya bawa aja ke tuser terdekat daripada repot. Tapi kalau untuk yang mau belajar ya monggo dipelajari, karena mengganti dinamo CR itu sangat mudah sebenarnya. Tapi kalau untuk yang pemula pasti bakal bingung. Ini biasanya dinamonya panas ya, motor CR-nya. Ini ada kabelnya dilepas dulu. Tutup cover kok. Tutup covernya ganggu cuy. Oke, obeng. Nah, ini ada kabel nih. Ini kan ada kabel motornya ya, harus dilepas dulu biar tak terjadi sesuatu yang hal tidak diinginkan. Nah, ini biasanya ya kalau motor headnya udah melemah, ini biasanya kayak gini, ada item-itemnya di sini. Nah, ini hitam loh. Kayak semacam gosong. Biasa ya, ini faktor usia, karena printer tersebut udah lama, karena saya belinya juga beli second, ndak baru. Jadi ini udah lama ya, berapa tahun saya ndak tahu. Tapi yang jelas jikalau printernya untuk mencetak kayak tersendat-sendat, berarti kerusakannya ada di ini ya, motor CR-nya, yaitu adalah dinamo penggerak head ya. Kalian bisa cari under the list ini, maksudnya suku cadang ini beli di Allshop banyak ya. Nih, ini yang baru. Nih, ini kan kalau yang baru nggak gosong ya. Ya nggak gosong karena baru. Ini kan udah gosong loh. Nah, ini pas banget ya untuk rekan-rekan percetakan yang mengalami printer yang tersendat-sendat. Nih, ini karena dinamo ini nggak ada kabelnya, saya mau pakai kabel bawaan ini. Ini mau tak lepas lalu pasang ke sini. Oke, ini tak solder dulu. Solder di sini. Oke, kita langsung pasang aja langsung. Pasang ke tempat semula, dimana tadi saya mencopotnya ya, melepaskan motor headnya. Kalian jangan bingung karena di sini udah ada lubang skrupnya, ada di sini. Ini tinggal dipasang ke tempat semula.
Ini dari belakang untuk memasangkan motor headnya ya. Kita pasangkan saja. Bentar. Oke, jikalau rekan-rekan merasa kesulitan untuk memasang motor CR-nya, ini di bagian samping harus dilepas dulu bagian pembuangan tinta. Bentar, nah itu kan ada pembuangan tinta ya. Ini sengaja cover ini tak saya pasang, maksudnya tidak saya pasang cover apa namanya pembuangan tinta ya. Ini harus dilepas dulu. Kalau tidak dilepas akan terasa susah untuk memasang motor headnya ya. Ini harus benar-benar dilepas dulu. Kalau nggak dilepas bakalan susah. Saya yakinnya. Ini sengaja tak lepas. Ini nggak ada busanya ya. Emang sengaja. Oke, sekarang pasang lagi untuk motor CR-nya, bro. Soalnya tadi saya merasa kesulitan untuk memasang motornya ya, motor CR-nya, karena tadi menanggur-nanggur. Maksudnya nyangkut ya, nyangkut ke casing pembuangan tinta gitu. Oke, saya coba lagi untuk memasangkan. Nih, ini dari sini ya masangnya nih. Dari sini aja. Oke, karena ini apa ya, masih susah. Ini masih susah tadi. Saya juga lagi memikirkan. Ternyata ini ada cover yang mengganggu. Ini harus juga dilepas. Saya juga masih belajar ya. Masih belajar untuk servis printer sendiri itu. Ini kok ganggu. Ini ada skrup yang mengganggu. Maksudnya cover iki maksudnya pembuangan tinta ya. Masih ada yang ganggu lagi nih. Ini tadi nanggor di sini. Dinamonya gitu. Ada tinta. Bercak tinta mengganggu. Oke, dan saya akan coba untuk memasangkan lagi. Sengaja tak dari belakang ya. Ini sebenarnya gampang-gampang susah loh untuk proses pemasangan motor CR-nya. Ini benar-benar gampang-gampang susah ya. Jikalau untuk rekan-rekannya masih pemula, merasa kebingungan, mending bawa aja ke
terdekat ya. Tapi kalau penasaran ingin mencoba untuk memasang motor head sendiri, ya monggo silakan dipelajari itu, maksudnya dipelajari dan dipraktekkan. Diperhatikan langsung. Jangan lupa untuk lubang skrupnya harus dipaskan dulu ya, harus dipaskan dulu sama lubang motor CR nya. Setiap motor CR pasti ada lubang skrupnya, jadi harus dipaskan ke bagian ini, plat headnya gitu. Maksudnya dudukan headnya ini, maksudnya di sini kan ada lubang nih, ada lubang buat naruh skrup. Nah, ada kelihatan. Oke, ini tinggal dipasangkan. Saya sengaja untuk ke obengnya tak kasih lapisan double tape biar si skrup nempel ya. Nah, itu kan ada double tape ya. Nah, kayak gini. Biar skrupnya menyatu sama obengnya gitu. Ini gampang-gampang susah cuy. Tanganku sampai buyutan. Nah, urusan-urusan main mesin pasti tanganku iki buyutan yo. Nah, ini sebenarnya skrup ada dua ya nih, lubang skrup ada dua, cuman tak pasang satu. Kelihatan kan itu. Nah, ini kan skrup ya nih. Yang ini kosong. Ini tak sengaja tak kasih, tidak saya kasih skrup ya. Oke, ini tinggal dipasang kabelnya ya. Ini kabel dinamo CR nya. Ini tadi kan untuk dinamo CR nya kabelnya tidak ada kabelnya ya. Saya pakai kabel bawaannya. Kalau sudah terpasang, jangan lupa untuk tempat tintanya dipasang lagi. Karena tadi saya merasa kesulitan untuk memasang motor CR-nya tadi, jadi ini tak lepas di bagian ini namanya tempat pembuangan tinta ya. Ini harus dipasangkan ke semula lagi, jangan sampai ada yang tertukar. Oke, kalau sudah selesai, jikalau tidak ada yang perlu diotak-atik, ini bisa dicoba langsung ya, udah jadi atau enggaknya.
Kita coba dulu. Dicoba cuy. Ini rumahnya tak geser ke tempatnya. Ini dari sini kali. Ini buat ngeganjel ya. Buat ngeganjel iki. Tutup covernya, cover casing. Oke, kita langsung coba langsung ya. Ini buat kabel power tak udah tak pasang, ini tinggal dipencet tombol power. Nah, kita lihat pergerakan headnya, maksudnya pergerakan ini, nah head ini. Nah sekarang kita tinggal mencoba untuk tes sprint ya. Langsung tak coba tes sprint, langsung buat cetak undangan lah, karena masih banyak tugas yang belum diselesaikan. Itu adalah undangan dan custom. Ini langsung tak coba langsung berhasil atau tidak proses penggantian dinamo CR. Oke, itu dia. Nah, itu sudah normal kembali ya, udah satset koyo sepur, kayak kereta ekspres. Mantul tuh, mantul kan, itu udah normal kembali, ndak kayak tadi, koyo siput yo, buat cetak kok koyo siput, lemot, saking lemotnya bikin emosi. Nah, maka dari itu untuk sobat percetakan yang memiliki printer Epson, jikalau mengalami kendala printer untuk mencetak kok hasilnya, maksudnya proses cetaknya lemot atau ngadat ya, itu disebabkan karena dinamo CR-nya atau motor CR headnya udah tuwek alias sudah gosong di bagian belakangnya. Jadi wajib diganti, kalau nggak diganti ya bakalan ngas-ngos, nggak koyo iki kan udah saset ya, koyo sepur. Kayak kereta. Nah maka dari itu ini wajib dipelajari ya untuk rekan-rekan percetakan. Ini saya beli motor CR nya ada di all shop ya, dan jangan lupa untuk serinya harus disamakan ya, harus disamakan. Kalau printer rekan-rekan printer Epson tipe L1110 berarti Anda pilih yang L1110 ya, jangan tipe L lain. Itu biasanya dinamonya berbeda-beda ya, dan ada yang kecil ada yang besar gitu, dan ini kan kecil ya. Kalau tadi yang dipasang di printer saya itu besar, ukuran besar. Jadi tadi saya merasa kesulitan untuk memasangnya. Harus ngelepasin tabung pembuangan tinta. Kalau nggak dicopot bakalan susah untuk memasang ini motor CR-nya, karena tadi ukuran besar ya. Itu sebenarnya buat si Epson M200 itu. Karena tadi saya maksudnya saya juga memiliki printer M200 ya. Nah, mudah-mudahan tips ini atau tutorial ini bermanfaat untuk rekan-rekan percetakan. Dan untuk yang masih pemula ya, atau yang masih belajar, tetap semangat dan semangat. Intinya semangat aja dan terus belajar dan belajar ya. Oke, salam sukses, salam percetakan dari
Cilacap. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.